Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 evaluasi pembelajaran IPA, kelas IPA 2 yang beranggotakan Tri Ananda, Septi Hinanda, Muhammad Eko, Aida Arinta, dan Ainum Sefi akan mempresentasikan mengenai penilaian proyek dan penilaian tertulis. Dalam materi kali ini yang akan kami bahas dari penilaian proyek adalah pengertian dan fungsi, kriteria dan langkah implementasi, metode, contoh, dan penskoran. Sedangkan pada penilaian tertulis terdiri dari pengertian, teknik, dan contoh. Langsung saja untuk yang pertama adalah pengertian dari penilaian proyek. Dalam presentasi kali ini, kami mengambil sumber utama yang terdiri dari dua sumber. Sumber yang pertama adalah Mimin Haryati. Menurut Mimin Haryati, penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian tugas yang mencakup beberapa kompetensi yang harus dan wajib diselesaikan peserta didik dalam periode waktu tertentu. Tugas dapat berupa investigasi suatu kejadian atau suatu proses yang dilakukan dengan beberapa tahap, dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan data, dan penyajian data. Yang kedua, menurut Keputusan Menteri Nomor 53/4/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. Terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama adalah akumulasi dari tugas yang mencakup beberapa kompetensi dan harus diselesaikan oleh peserta didik pada akhir semester. Yang kedua, suatu model penilaian yang diharapkan dapat menuju profesionalisme. Yang ketiga, lingkup kegiatan dilakukan dengan membuat proposal, persiapan, pelaksanaan, atau proses hingga pada kegiatan kulminasi meliputi penyajian, pengujian, dan pameran. Jadi pada intinya, penilaian proyek adalah tugas akhir yang diberikan kepada peserta didik dalam periode waktu tertentu harus diselesaikan oleh peserta didik tersebut dan meliputi beberapa tahap mulai dari tahap perencanaan hingga tahap penyajian data. Yang selanjutnya adalah fungsi. Fungsi dari penilaian proyek ini terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama, project work adalah bagian internal dari suatu proses pembelajaran terstandar yang bermuatan pedagogis serta bermakna bagi siswa atau peserta didik. Yang kedua, penilaian proyek memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengekspresikan kompetensi yang dikuasainya secara utuh. Yang ketiga, penilaian ini lebih efisien dan menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis. Yang terakhir, penilaian ini menghasilkan nilai penguasaan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki kelayakan untuk disertifikasi. Yang selanjutnya adalah kriteria dan langkah implementasi. Yang pertama adalah kriteria dari penilaian proyek. Terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama adalah generability. Artinya, apakah project work peserta didik dalam melaksanakan tugas yang diberikan sudah memadai untuk digeneralisasikan ke tugas-tugas lainnya. Yang kedua adalah authenticity. Artinya, apakah tugas yang diberikan sudah serupa dengan apa yang sering dihadapi oleh peserta didik dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, multiple voice. Artinya, apakah tugas yang diberikan kepada peserta didik sudah mengukur lebih dari satu kemampuan yang diinginkan. Yang keempat adalah teachability. Artinya, tugas yang diberikan merupakan tugas yang hasilnya semakin baik karena adanya usaha mengajar dari guru kelas. Maksudnya adalah ada bantuan dan penjelasan serta pendampingan dari guru kelas selama tugas tersebut dilaksanakan oleh peserta didik. Yang selanjutnya adalah fairness, artinya apakah tugas yang diberikan sudah adil untuk semua peserta didik.
Yang selanjutnya adalah visibility, artinya tugas yang diberikan dalam penilaian proyek memang relevan untuk dapat dilaksanakan mengingat faktor seperti biaya, tempat atau ruangan, waktu, maupun peralatannya. Dan yang terakhir adalah scorability, merupakan hal yang paling mendasar karena untuk mengetahui valid tidaknya sebuah penilaian. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi. Langkah-langkah implementasi meliputi kemampuan pengolahan. Kemampuan pengolahan di sini maksudnya adalah kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu pengumpulan data, serta penulisan laporan. Selanjutnya ada relevasi. Relevasi merupakan kesesuaian mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahapan pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir ada keaslian. Proyek yang dilakukan oleh siswa adalah hasil karya sendiri dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk, arahan, serta dukungan untuk peserta didik. Berikutnya metode penilaian proyek. Hal yang paling penting untuk dilakukan dalam sebuah penilaian adalah bagaimana menilai dengan sesubjektif mungkin. Hal ini perlu dilakukan dengan sebuah metode yang akurat agar mampu menyimpulkan tingkat pencapaian proyek peserta didik. Metode yang biasa digunakan dalam penskoran penilaian proyek adalah metode judgement. Dalam metode ini, penilaian proyek dapat dinilai secara holistik maupun analitik, dalam proses maupun produknya. Berikut merupakan contoh penilaian proyek dalam pembelajaran IPA, yaitu instrumen penilaian proyek membuat indikator alami asam basa. Instrumen penilaian proyek ini terdiri dari identitas dan tabel penilaian. Identitasnya sendiri bisa diisi dengan kelompok dan nama anggota. Lalu ada tabel penilaian. Tabel penilaian terdiri atas nomor, kriteria penilaian, dan skor. Skor yang digunakan bisa dalam rentan 1 hingga 4. Lalu ada penskoran. Data penilaian proyek meliputi skor yang akan diperoleh dari setiap tahap perencanaan atau persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, serta tahap penyajian data. Lalu ada penilaian. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan tes tertulis. Untuk menjawab suatu pertanyaan atau soal pada penilaian tertulis ini, peserta didik tidak harus merespon dalam bentuk jawaban, tapi dapat dilakukan dengan bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan yang lainnya. Tes tertulis ini misalnya soalnya dalam bentuk pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, isian, jawaban singkat, dan juga uraian. Lalu ada kaidah penulisan tes tertulis ini. Yang pertama, materi yang digunakan harus mampu mengukur perilaku pemahaman, penerapan sintetis, analisis, ataupun evaluasi. Lalu dasar pertanyaan harus ada pada setiap pertanyaan. Yang terakhir, mengukur keterampilan dan kemampuan pemecahan masalah serta berpikir kritis. Teknik dari penilaian tertulis dibagi menjadi dua, yaitu memilih jawaban dan mensuplai jawaban. Yang memilih jawaban diantaranya pilihan ganda, dua pilihan benar salah, apa ya tidak, menjodohkan, dan sebab akibat. Mensuplai jawaban diantaranya isian atau melengkapi, jawaban singkat, dan uraian. Selanjutnya, hal yang dinilai dalam penilaian tertulis.
Jenis tes memilih jawaban benar salah, isian singkat, menjodohkan, serta sebab akibat. Hal yang dinilai itu berupa kemampuan dalam berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat pengetahuan. Dalam pilihan ganda, hal yang dinilai yaitu kemampuan dalam berpikir tinggi dengan cakupan materi yang luas. Dalam hal ini, peserta didik tidak mengembangkan jawabannya sendiri. Mereka cenderung memilih jawaban yang benar, dan apabila tidak mengetahui yang benar, maka mereka hanya akan menerka. Hal tersebut dapat menyebabkan kecenderungan peserta didik tidak belajar untuk memahami pelajarannya, tetapi menghafal soal dan jawabannya. Tes dalam bentuk pilihan ganda ini kurang mampu memberikan informasi yang cukup untuk dijadikan sebagai umpan balik guna mendiagnosis kelemahan peserta didik atau memodifikasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu uraian. Hal yang dinilai itu kemampuan memahami, mengingat, serta mengorganisasikan gagasan maupun hal yang sudah dipelajari. Pada tes uraian tertulis, peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasannya dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Bentuk ini dapat menilai berbagai jenis kompetensi seperti mengemukakan pendapat, menyimpulkan, dan berpikir logis. Namun, ada kelemahannya, yaitu cakupan materi yang ditanyakan kepada peserta terdidik waktunya terbatas dan waktu yang dibutuhkan lebih banyak dalam mengoreksi jawaban. Yang terakhir yaitu hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun instrumen penilaian tertulis, di antaranya karakteristik mata pelajaran dan juga keluasan ruang lingkup materi yang diujikan, materi seperti kesesuaian soal dengan standar kompetensi dasar, dan indikator pencapaian dalam kurikulum. Yang ketiga, konstruksi seperti rumusan soal harus jelas dan tegas. Yang terakhir yaitu bahasa, seperti rumusan soal tidak menggunakan kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Berikut ini adalah contoh penilaian tertulis dengan tes pilihan ganda, yaitu memilih jawaban. Contohnya diambil dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7 semester 1. Indikatornya yaitu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Contoh soalnya yaitu pengamatan beberapa objek menghasilkan data sebagai berikut. Dari data di samping, kemungkinan paling benar yang merupakan makhluk hidup adalah A1, B2, C3, D4. Nah, penilaiannya diambil dari pemilihan jawaban di antara opsi A, B, C, atau D. Contoh penilaian tertulis selanjutnya adalah dengan mensuplai jawaban. Contohnya diambil dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 1. Contoh soalnya yaitu sebutkan ciri khusus dari tumbuhan gurun. Nah, bentuk penskorannya diberikan tergantung dari ketepatan dan kelengkapan jawaban yang diberikan. Semakin lengkap dan juga tepat jawabannya, maka semakin tinggi perolehan skornya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang penilaian proyek dan penilaian tertulis. Semoga bermanfaat dan